Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 203 sampai 204, uji kompetensi bab 4 yang A, pilihan ganda. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Nomor 1. Keempat pemuda memiliki nama masing-masing adalah Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Mereka memiliki minatnya masing-masing. Kesukaan Abdul belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Thohir bermain komputer dan renang. Kesukaan Anam menulis cerpen dan renang. Dan kesukaan Taufik renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok adalah titik-titik. A. Abdul, B. Thohir, C. Anam, atau yang D. Taufik. Nah, untuk menjawab paling gampang itu kita buat aja diagram panahnya ya Dek ya, kayak gini. Untuk di bagian sebelah kiri, kita tulis semua nama anaknya. Ada 4 anak ya, Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Kita tulis Abdul, Thohir, Anam, dan Taufik. Oke, kemudian di sebelah kanan ini kita isi dengan kesukaan mereka. Kesukaannya ada apa saja? Ada belajar kelompok, menulis cerpen, komputer, renang. Kemudian ini kan menulis cerpen lagi, sekali saja menulisnya ya, karena tadi sudah kita sebutkan. Renang juga sudah kita sebutkan. Di sini ada renang lagi. Berarti dengan kata lain kesukaannya itu ada berapa macam? Belajar kelompok, menulis cerpen, komputer, dan renang. Ya, ada 4 macam kita tulis. Belajar kelompok, kemudian menulis cerpen, kemudian bermain komputer, dan yang satu lagi renang. Oke. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita hubungkan antara setiap anak dengan kesukaan mereka. Yang pertama untuk Abdul. Abdul tadi sukanya apa? Abdul sukanya belajar kelompok dan menulis cerpen. Jadi kita hubungkan ya. Abdul ini dengan belajar kelompok dan satu lagi menulis cerpen. Seperti ini. Oke, kemudian berikutnya untuk Thohir. Thohir sukanya bermain komputer dan renang. Oke, kita hubungkan juga. Thohir sukanya bermain komputer, sama satu lagi dia sukanya renang. Oke, berikutnya untuk Anam. Anam sukanya ini ya, menulis cerpen dan renang. Oke, kita hubungkan Anam menulis cerpen dan renang. Oke. Nah, terakhir untuk Taufik. Taufik sukanya apa? Taufik sukanya renang saja. Oke, kita hubungkan Taufik dengan renang saja. Dah gini. Nah, dari sini ya, yang ditanyakan tadi adalah anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok. Kalau gitu kita cari anak yang suka menulis cerpen itu siapa saja. Ini ya, Abdul kan menulis cerpen, berarti Abdul. Kemudian ada lagi nggak yang suka menulis cerpen? Ada, Anam. Ya, Abdul sama Anam yang suka menulis cerpen. Tetapi di antara kedua anak itu, antara Abdul dan Anam, mana yang tidak suka belajar kelompok? Yang tidak suka belajar kelompok adalah Anam, karena kalau Abdul suka belajar kelompok. Jadi antara Abdul sama Anam ini tadi ya, dua kandidatnya ya, karena keduanya adalah suka menulis cerpen. Yang lainnya kan nggak suka menulis cerpen. Nah, hanya Abdul dan Anam yang suka menulis cerpen. Dan di antara kedua ini, yang tidak suka belajar kelompok adalah Anam. Sementara Abdul suka belajar kelompok. Jadi jawaban kita jatuh kepada Anam. Itulah anak yang suka menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok. Yang C. Gitu deh ya. Oke, bikin
diagram panahnya seperti ini untuk memudahkan dalam menjawab ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, diketahui himpunan pasangan berurutan. Ada 4 macam ya, I, II, III, dan IV. Ini semuanya. Perintahnya atau yang ditanyakan, yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang mana? A, I dan II, B, I dan III, C, II dan III, atau yang D, III dan IV. Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu ciri-ciri pemetaan atau fungsi. Cirinya yang paling gampang itu gini deh. Bilangan yang depan ini tidak boleh muncul 2 kali. Harus masing-masing muncul 1 kali. Coba kita lihat yang I. Ini ada 0, ada 2, ada 4, ada 6. Kan tidak ada yang muncul 2 kali ya. 0 hanya muncul 1 kali, 2 hanya muncul 1 kali, 4 hanya muncul 1 kali, 6 juga muncul 1 kali. Berarti ini termasuk pemetaan atau fungsi. Coba lihat pilihan yang berikutnya, II. Ada 1, 2, 1 lagi, 2 lagi. Tuh, 1 muncul sebanyak 2 kali, 2 juga munculnya sebanyak 2 kali. Berarti ini bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Gitu doang. Lagi untuk yang III, coba lihat yang depannya saja, yang belakang sini nggak usah dilihat. 1, 2, 3, 4 tuh ya, tidak ada yang muncul 2 kali ya. 1 hanya muncul 1 kali, 2 juga hanya muncul 1 kali, 3 juga muncul 1 kali, 4 juga muncul 1 kali. Jadi ini merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, untuk yang IV, lihat yang depan saja. 5, 5 lagi, 4, 4 lagi. Tuh, 5-nya muncul 2 kali, 4-nya juga muncul 2 kali. Berarti ini jelas bukan pemetaan atau bukan fungsi. Jadi jawaban yang benar yang mana? I dan III. Kita pilih yang B. Gitu. Pokoknya hanya boleh muncul 1 kali. Kalau muncul lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu pasti bukan pemetaan atau bukan fungsi. Ya dek ya, seperti itu menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, soal nomor 3. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan negatif 3 adalah negatif 15 dan nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan 3 adalah 9, nilai dari f negatif 2 tambah f2 adalah titik. A 4, B 6, C negatif 4, atau yang D negatif 6. Caranya seperti ini. Langkah pertama, untuk soal nomor 3 ini, kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Kemudian di sini, kalau x-nya adalah negatif 3, nilainya adalah negatif 15. Itu menulisnya kayak gini deh, f dalam kurung negatif 3. Nah, gini sama dengan, terus nanti di sini lagi sama dengan negatif 5-nya kita tulis sebelah sini, gitu ya. Terus yang kosong ini diisi apa? Diisi x di sini kan diganti dengan negatif 3. Berarti x yang ini juga diganti negatif 3. Kalau dibaca A kali negatif 3. A kali negatif 3 itu langsung ditulis negatif 3A. Gitu. Kemudian ditambah B-nya tetap. Ya, nah ini sekarang f negatif 3 sama dengan negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 15. Sekarang untuk berikutnya lagi, ini X sama dengan 3, tadi nilainya adalah 9. Ditulisnya kayak gini, F dalam kurung 3 sama dengan, ini juga sama dengan 9 ya, 9-nya dari sini. Nah, yang di tengah-tengah ini kosong kan, kita isi. X-nya diganti 3, maka X yang di sini juga diganti 3. Dibaca A kali 3. A kali 3 adalah 3A. Ditambah B-nya tetap ditambah B. Dah, kalau sudah seperti ini boleh kita eliminasi ya, kita kurangi. Negatif 3A dikurangi 3A adalah negatif 6A. Positif B dikurangi positif B itu habis atau 0.
Terus sama dengan negatif 15 dikurangi 9 adalah negatif 24. Negatif 6A sama dengan negatif 24. Berarti A sama dengan negatif 24-nya dibagi dengan negatif 6. Berapa negatif 24 dibagi negatif 6? Tentu saja positif 4. Jadi A sama dengan 4. Tuh, udah ketemu. A-nya sudah ketemu, yaitu 4. Kalau A sudah ketemu sama dengan 4, boleh kita masukkan ke salah satu persamaan yang di atas sini ya. Kak Sari mau masukinnya ke yang ini aja. 3A tambah B sama dengan 9. Nanti kita akan tahu nilai B. Caranya ini kita tulis ya. A sama dengan 4, maka 3A tambah B sama dengan 9 kita tulis. Nah gini. Kemudian 3A itu artinya 3 kali A. A-nya diganti dengan angka 4, berarti 3 kali 4. Terus ditambah B sama dengan 9. Nah, dihitung aja. 3 kali 4 itu 12. 12 ditambah B sama dengan 9. Kalau mau mencari nilai B-nya, caranya 9-nya ditulis ulang, ini yang dipindah ruas. 12. 12 itu kan positif 12 ya. Kalau positif 12 dipindah ruas itu menjadi negatif 12. Sehingga B sama dengan 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Dah ketemu. Jadi A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 3. Kalau sudah ketemu A dan B, boleh kita masukkan ke rumus umum untuk fungsinya tadi. Fx sama dengan AX plus B. Kan A-nya kita ganti angka 4, B-nya kita ganti dengan angka negatif 3. Seperti ini. A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 3, maka tulis dulu Fx sama dengan AX plus B, berarti sama dengan A-nya ganti angka 4 ya. 4, X-nya tetap, jadi 4X ditambah B. B-nya adalah negatif 3, gini. 4X ditambah dalam kurung negatif 3. Boleh dirapikan lagi menjadi 4X. Ini kalau ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, tanda tambahnya boleh langsung dihilangkan. Jadi langsung tulis aja ini negatif 3 gitu. Jadi ini dia rumus fungsinya ya. Fx sama dengan 4x kurangi 3. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita mau menghitung F negatif 2 dan F2. Kemudian nanti dijumlahkan. Untuk menghitungnya, kita masukkan ke rumus umum yang di sini deh. Fx sama dengan 4x kurangi 3. Ini kita salin ulang lagi. Ini dia. Fx sama dengan 4x kurangi 3. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk F negatif 2. Nulisnya gini, F dalam kurung negatif 2 sama dengan, ini nanti di sini juga sama dengan. Nah, caranya X-nya ini diganti dengan negatif 2. Berarti X yang di sini juga diganti dengan negatif 2. Nulisnya 4 dikali negatif 2. Kalau negatif, usahakan pakai kurung. Ya, kemudian dikurangi 3-nya juga kita tulis dikurangi 3. Nah, sekarang dihitung. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Negatif 8 dikurangi 3 adalah negatif 11. Jadi udah ketemu F negatif 2 itu nilainya adalah negatif 11. Satu lagi untuk yang F2. Kita tulis di sini F2. Di sini sama dengan, ini juga sama dengan. X-nya diganti dengan angka 2. Berarti X yang di sini juga diganti dengan angka 2. Nulisnya 4 kali 2. Baru dikurangi 3. Hitung 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 3 adalah 5. Oke, jadi udah ketemu F negatif 2 adalah negatif 11, F2 adalah 5. Tadi perintahnya dijumlahkan. Ya udah kita jumlahkan ya. F negatif 2 ditambah F2 itu sama dengan negatif 11 ditambah 5. Ya, sama dengan berapa? Ya gampang, negatif 11 ditambah 5 itu adalah negatif 6. Selesai. Ada nggak di pilihan jawaban? Coba kita lihat. Ada ya, negatif 6 yang D. Selesai, kayak gitu ya. Untuk menjawab soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Berikutnya, soal nomor 4. Diketahui suatu fungsi dapat ditentukan dengan rumus berikut. Fx sama dengan 2x plus 1 untuk x genap, 2x plus 1 untuk x ganjil. Nah, di sini Kak Sari ralat dulu ya, Dek ya. Untuk yang genap, ini sudah betul 2x plus 1. Untuk yang ganjil, ini bukan 2x plus 1, melainkan 2x kurangi 1. Jadi kita ganti saja menjadi kayak gini, 2x kurangi 1 ya. Ini untuk x ganjil. Oke, sekarang apabila nilai A adalah bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin untuk fungsi FA adalah titik titik titik. A21, B39, C61, atau yang D77. Cara mengerjakannya seperti ini. Langkah pertama, kita amankan dulu untuk nilai A adalah bilangan asli. Kita ingat-ingat, bilangan asli itu bilangan yang mulai dari berapa saja? Bilangan asli itu dimulai dari 1, dilanjutkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nanti A itu haruslah bilangan asli, yaitu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita uji satu persatu. 2x plus 1 ini nanti untuk x-nya yang genap. 2x kurangi 1 ini untuk x-nya yang ganjil. Maksudnya gimana? Coba kita lihat pilihan jawaban yang A dulu, 21. Kita masukkan ke sini, Dek. 2x plus 1 itu harus sama dengan 21 karena kita mau nyoba pilihan jawaban yang A, yang 21 ini nanti. Dan satu lagi, 2x kurangi 1 juga harus sama dengan 21 ya. Nih, persamaannya dua-duanya kita tulis ya. 2x plus 1 dan 2x kurangi 1. Dua-duanya sama dengan 21. Kita kan mau menguji jawaban yang A. Nanti kalau di sini jawabannya adalah genap, maka pilihan jawaban yang A ini benar, dan di sini nanti juga harus ganjil ya, karena kan ini tadi persamaan untuk yang genap, ini untuk yang ganjil ya. Ini fungsi genap, ini fungsi ganjil. Pokoknya gitu. Ikutin aja, nanti bakalan paham kok maksudnya Kak Sari gimana. Nah, sekarang coba 2x tambah 1 sama dengan 21. Berarti 2x sama dengan 21. Ini positif satunya kita pindah ruas menjadi negatif 1. 2x sama dengan 21 kurangi 1 adalah 20. 2x sama dengan 20, berarti x sama dengan 20 dibagi 2. Berapa 20 dibagi 2? 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi x-nya sama dengan 10. Dan 10 ini ganjil atau genap? Genap ya. Cocok nggak dengan fungsi punya kita? Cocok ya, genap-genap. Berarti ini benar gitu. Nah, sekarang untuk fungsi yang ganjil kita cek juga. 2x kurangi 1 sama dengan 21. Berarti 2x sama dengan 21. Ini negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Terus 2x sama dengan 21 tambah 1 adalah 22. 2x sama dengan 22, berarti x sama dengan 22-nya dibagi 2. Berapa 22 bagi 2? 11 ya. Jadi x sama dengan 11. Dan kalau kita lihat 11 ini adalah ganjil ya. Nah, cocok nggak dengan fungsi kita? Cocok. Ganjil, ganjil. Jadi ini jawaban yang benar. Nah, karena tadi yang ditanya pada soal nomor 4 ini nilai yang tidak mungkin, berarti jangan kita pilih yang benar. Justru kita cari nanti yang salah. Karena untuk pilihan jawaban A ini benar semua ya, genap-genap, ganjil-ganjil. Jadi yang A ini jangan dipilih. Kalau kamu pilih yang A ini justru salah. Gitu deh ya. Nah, sekarang coba kita uji coba untuk pilihan jawaban yang B, 39. Langkah-langkahnya sama.
Pertama kita tulis dulu untuk fungsi yang genap, yaitu 2x plus 1. Tetapi sekarang sama dengan 39. Sesuai dengan pilihan jawaban yang B. Ini 39 ya. Kita tandai ini untuk fungsi yang genap. Satu lagi untuk fungsi yang ganjil, yaitu 2x kurangi 1. Juga sama dengan 39 ya. Kayak gini fungsinya tadi. Kita tandai ini untuk yang ganjil. Dah, sekarang kita hitung ya. Dari sini dulu, 2x tambah 1 sama dengan 39. Berarti 2x sama dengan 39. Ini positif satunya pindah ke sini menjadi negatif 1. Terus 2x sama dengan 39 kurangi 1 adalah 38. 2x sama dengan 38. Berarti x sama dengan 38 dibagi 2. Berapa 38 dibagi 2? 38 dibagi 2 adalah 19. Coba kita lihat. 19 ini genap atau ganjil, Dek? 19 adalah ganjil. Padahal di sini tadi maunya genap. Jadi cocok nggak? Nggak cocok ya. Kalau nggak cocok berarti ini salah atau tidak mungkin. Nah, kemungkinan jawabannya yang B ini. Sekarang coba kita uji coba untuk yang ganjil di sini ya. Fungsi ganjilnya kan 2x kurangi 1. Nah, sama dengan 39. Kita hitung 2x sama dengan 39. Nih, negatif satunya pindah ruas menjadi positif 1. Terus 2x sama dengan 39 tambah 1 adalah 40. Sehingga x sama dengan 40 dibagi 2. Maka x sama dengan berapa ya 40 bagi 2? Yaitu 20. Kalau kita lihat 20 ini adalah genap. Nah, cocok nggak? Enggak ya, ini ganjil di sini malah ketemunya genap. Berarti nggak cocok. Berarti sudah jelas. Jawaban yang tidak mungkin adalah yang B gitu. Oke, nanti kalian boleh cek lagi untuk yang C dan D. Kak Sari tadi udah ngecek sendiri dan memang benar ya, ini nanti kedua-duanya cocok. Yang tidak cocok hanya yang B ini. Gitu deh ya. Oke, dengan syarat fungsinya di sini diganti. Kalian tanya ke guru kelas kalian masing-masing. Mestinya sih sama dengan Kak Sari ya. Memang kalau tidak diganti jadinya tidak bisa dikerjakan. Masa untuk yang genap sama yang ganjil fungsinya sama ya? Salah malahan itu nanti. Salah satunya harus diganti. Dan yang diganti itu untuk yang ganjil ini. Kita rubah menjadi 2x kurangi 1. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Sebuah rumah memiliki tempat penampungan air. Air mengalir dari reservoir ke bak mandi melalui pipa. Setelah 5 menit, volume air di bak mandi menjadi 25 liter. Dan setelah 12 menit menjadi 46 liter. VT sama dengan V0 ditambah AT liter adalah volume air di bak mandi setelah mengalirkan air selama T menit, di mana V0 adalah volume air di bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air per menit. Volume air di bak mandi sebelum air dialirkan dan volume air di bak mandi setelah 27 menit adalah A. 0 liter dan 27 liter, B. 10 liter dan 75 liter, C. 10 liter dan 91 liter, atau yang D. 15 liter dan 75 liter. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Langkah pertama, kita salin ulang untuk fungsi yang di sini, Dek. VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita tulis ya, VT sama dengan V0 ditambah AT. Untuk kemudian kita masukkan data yang diketahui. Ini dia. Setelah 5 menit, berarti ini waktunya 5 menit. Volume air di bak mandi menjadi 25 liter. Nah, berarti ini volumenya atau VT-nya. Kita tulis ya, 5 menit itu jadinya kayak gini, Dek. V dalam kurung 5. Nih, T itu artinya waktu. Waktunya diganti menjadi 5 menit. Ya, sama dengan V0-nya tetap ditambah A-nya. A-nya ini juga tetap dulu. Dikali
T. Nah, ini kan T, di sini juga T. Karena T-nya diganti 5, maka T yang di sini juga diganti 5. Ya, berarti A dikali 5. A dikali 5 itu boleh langsung nulisnya 5A. Jadi kayak gini. Sebentar, Kak Sari ulang. VT sama dengan V0 ditambah AT. Sekarang T-nya diganti 5. Berarti ya V5 sama dengan V0 ditambah nih A kali 5. 5A. Itu sama dengan berapa? Sama dengan ini, 25. Nih, kita tulis kayak gini dulu. Satu lagi yang diketahui. Sekarang, nih, setelah 12 menit, berarti ini T-nya diganti 12 ya. VT-nya menjadi 46 liter. Nulisnya kayak gini. V dalam kurung 12 sama dengan V0 ditambah. Nah, ini kan T-nya diganti 12. Berarti T yang di sini juga diganti 12. Dibaca A kali 12. A kali 12 itu boleh ditulis 12A. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 46 liter. Kita tulis 46 saja. Dah, kalau sudah ada dua persamaan gini, boleh langsung kita eliminasi ya, dikurang aja. V0 dikurangi V0 habis atau 0. 5A dikurangi 12A adalah negatif 7A. Sama dengan 25 kurangi 46 adalah negatif 21. Nih, negatif 7A sama dengan negatif 21. Berarti A sama dengan negatif 21 dibagi dengan negatif 7. Berapa negatif 21 dibagi negatif 7? Yaitu 3. Jadi ketemu A-nya sama dengan 3. Gitu deh. Kalau A-nya sudah ketemu 3, kita masukkan ke salah satu dari dua persamaan ini. Nanti kita akan ketemu nilai V0. Mau dimasukkan ke yang atas boleh, ke yang bawah juga boleh. Kak Sari mau pilih dimasukkan ke atas aja ya. V0 ditambah 5A sama dengan 25. Cara menulisnya gini-gini. A sama dengan 3, maka V0 ditambah 5A sama dengan 25. Terus V0 ditambah 5A itu artinya 5 kali A. A-nya diganti angka 3, berarti 5 kali 3 sama dengan 25. Dihitung berarti V0 ditambah 5 kali 3, 15 ya, sama dengan 25. V0 tambah 15 sama dengan 25. Berarti V0 itu sama dengan 25. Terus positif 15-nya pindah ke sini menjadi negatif 15. Hampir ketemu ini. Sehingga nilai V0-nya sama dengan berapa? 25 kurangi 15 adalah 10. Alhamdulillah ya. A-nya ketemu 3, V0-nya ketemu 10. Sehingga kita bisa masukkan ke fungsi di sini. VT sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya ada tadi yaitu 10, A-nya juga ada yaitu 3. Kita tulis ya. Seperti ini menulisnya. A sama dengan 3 dan V0 sama dengan 10, maka VT sama dengan, tadi kan rumusnya kan V0 ditambah AT. Berarti sama dengan V0-nya ganti dengan angka 10 ditambah A-nya ganti angka 3. Berarti 3 kali T. Ya tulis 3T. Ini dia ya. Jadi VT sama dengan 10 ditambah 3T. Ini penting banget untuk kita mengerjakan yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan itu dua macam deh. Ini dia. Yang pertama, volume air di bak mandi sebelum air dialirkan. Kalau sebelum air dialirkan, itu berarti waktunya berapa menit? Waktunya adalah 0 menit, atau kita tulis T-nya adalah 0. Kalau T-nya 0, kita ditanya volumenya berapa gitu. Ya udah, nanti tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ya, T-nya diganti dengan 0. Terus nanti satu lagi. Dan volume air di bak mandi setelah 27 menit. Nah, kalau setelah 27 menit, ini berarti T-nya nanti kita ganti dengan 27. Sama, dimasukkan ke rumus fungsi kita ini, nanti ketemu ya VT-nya berapa. T-nya nanti diganti 27. Gitu. Siap ya? Kita mau hitung. Gini nulisnya.
T sama dengan 0, maka VT sama dengan 10 ditambah 3T dari rumus yang ini. Berarti sama dengan 10 ditambah 3 kali T. T-nya diganti dengan angka 0, berarti 3 kali 0. Ya, sama dengan 10 ditambah 3 kali 0 berapa ya? 0. Dan 10 ditambah 0 adalah 10. Jadi ini ya VT. VT itu apa? Volume. Nah, volume satuannya apa? Tadi, liter. Ini dia. Jadi, untuk yang T sama dengan 0, ketemunya 10 liter. Berarti yang A bukan, yang B bisa jadi nih karena 10 liter, yang C juga bisa jadi ya karena 10 liter, yang D jelas bukan karena 15 liter. Berarti pilihan kita tinggal yang B sama yang C. Oke, nah untuk menentukan yang B apa yang C, kita hitung satu lagi. Untuk yang T sama dengan 27. Dari sini nih, ya. T sama dengan 27. Maka sama kita masukkan rumusnya, VT sama dengan 10 ditambah 3T. Berarti sama dengan 10 ditambah 3 kali T-nya diganti 27. Sama dengan 10 ditambah 3 kali 27 itu 81. Nah, 10 ditambah 81 berapa, Dek? 91. Satuannya liter juga. Jadi, ketemu ya, jawabannya yang 10 liter dan 91 liter. Coba, di antara B dan C tadi yang mana yang betul? Yang C ya. Nih, 10 liter dan 91 liter. Gitu caranya. Oke, dari langkah-langkah ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada, boleh tanya di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab ya. Asalkan bertanyanya yang sopan, yang jelas gitu ya, Dek ya. Atau boleh juga kita diskusinya di dalam grup. Itu malah lebih enak nantinya ya. Untuk kamu yang mau gabung di grup, selama grupnya belum penuh, masih boleh. Chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih mau masuk ke dalam grup yang mana. Atau masuk ke dalam kedua grupnya juga boleh. Gabung di grup yang gratis sekaligus gabung di grup yang bayar. Boleh ya, silahkan. Nomornya tetap yang ini. Oke, nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.